Halo, assalamualaikum Sobat RF di mana saja kalian berada, baik di Nusantara atau di luar negeri yang sedang melihat video saya. Nah, berangkat dari satu komentar atau request teman kita yang ada di kolom komentar tentang pertanyaan matching antena kok kabelnya digulung, matching kabel kok kabelnya digulung. Nah, di sini kita akan sedikit berbagi tentang sesuatu yang saya ketahui ya, bukan sesuatu ilmu yang sudah pasti benar, tapi ini karena ya dari pola pikir saya dan dari beberapa aspek sehingga saya menyimpulkan apakah digulung boleh atau tidak. Nah, tetap simak ya si videonya sampai akhir ya. Nah, nanti kita akan juga uji menggunakan alat yang kami miliki ya seadanya. Apakah nanti kabel itu setting kabel itu kabelnya saya gulung, pertama saya gulung, kemudian kabelnya tidak saya gulung, apakah hasilnya sama? Nanti kita simak ya. Oke. Pertama-tama sebenarnya kalau sudah menjadi koaksial itu sudah mempunyai impedansi ya. Impedansi koaksial ya. Impedansi koaksial itu ditentukan dari mana? Dari besarnya inner dan outer ya. Kalian bisa menghitung atau menemukan rumus tersebut jika kalian sudah belajar tentang pembuatan power divider ya. Pasti kalian sudah pernah belajar ya, atau mungkin teman-teman semuanya bisa cek pembuatan power divider, misalkan input 50 ohm, outputnya 25, power dividernya berapa ohm. Nah, di situ kalian menemukan rumus-rumus dalam pembuatan power divider atau koaksial. Nah, sebenarnya kalau sudah koaksial itu sebenarnya kalau digulung sama enggak itu beda enggak sih? Nah, coba kita langsung cek aja ya, cek dulu ya. Nah, bentar kita pause dulu. Oke Sobat RF, langsung saja di sini kita punya koaksial 5D ya dengan posisi digulung ya, ini. Digulung, posisi digulung ya. Dengan ujung gamelut merek Andrew ya. Nah, mungkin kesempatan berikutnya kita akan membahas cara matching kabel. Ada yang bilang menggunakan T, ada yang bilang gamelutnya di belakang, di ujung, atau nanti bisa kita bahas matching kabel tanpa analiser ya, pakainya SWR saja bagi teman-teman yang hanya punya SWR ya. Nah, kita lihat dulu ya di sini titik matchnya ya, posisi digulung di sini SWR 1,00 pada marker 1. Ini marker 1 ya. Ini marker 1 di frekuensi 94 MHz. Ya. Ya, ini kita skalanya kita buat perbesar. Jadi ini 1:00, yang atas 1,2. Jadi kalau ini nilainya grafiknya itu sampai atas ini berarti SWR-nya sampai 1,2. Ini grafiknya saya besarkan ya. Nah, sekarang kita cek untuk kabel yang sama namun tidak digulung. Kita pause dulu, oke? Oke, lanjut ya. Nah, mohon maaf bengkelnya agak kotor ya. Ini kabelnya sudah saya apa namanya ya? Saya bentangkan ya, tidak digulung ya. Ya, yang tadi digulung ya. Kita cek lagi, kalau tadi di 94,00 ini cek ya. Nah, ini masih di 94,0 ya. SWR 1,00 ya. Jadi kita di sini tidak bicara tentang subjektif ya. Kita mencoba bicara tentang objektif. Jadi mungkin kalau ada kata orang seperti ini, seperti A, seperti B, itu namanya subjektif. Nah, kalau objektif apa? Kita buktikan dengan alat pengukuran. Apakah kalau benar kabel posisi digulung itu matchnya berubah dengan posisi tidak digulung? Nah, kita buktikan dengan pengukuran ya, bukan dengan subjektif. Oke? Gimana hasilnya teman-teman? Anda bisa mengetahui sendiri ya.
Jadi sebenarnya kalau sudah koaksial seperti ini koaksial ya, yang inner sudah dilapisi ground, itu sebenarnya sudah memiliki impedansi, ya. Beda dengan email yang tidak memiliki impedansi. Ketika dia digulung, kalau dari ilmu listrik, ketika email itu digulung menimbulkan L. Sedangkan L ketika diberikan aliran frekuensi, dia menimbulkan XL. Kemudian dia menimbulkan Z atau impedansi. Jadi kalau email itu dirubah, impedansinya juga berubah, XL-nya juga berubah, itu email. Kalau koaksial tidak ya. Kalau dari satu pandangan saya seperti itu. Mungkin kalau Anda teman-teman atau orang yang lebih mahir dari saya, ya mohon maaf saya berbicara seperti ini karena saya mengukur dan hasilnya seperti ini. Kalau nanti teman-teman mengukur dengan hasilnya yang berbeda, nanti gimana ya? Ya berarti saya tidak salah juga kan, seperti itu. Mungkin alat kita harus dicek lagi atau seperti apa kan gitu kan, yang membuat perbedaan seperti itu ya. Tapi kita kembali ke objektivitas, kita berbicara bukan soal subjektif atau objektif. Nah seperti itu ya. Nah mungkin untuk ke depan kita bisa cek menggunakan alat yang lebih sederhana, nano VNA, atau mungkin menggunakan SWR ya. Bagaimana sih cara setting kabel yang betul, yang seperti apa sih, yang pakai T atau enggak, atau pakai lampu atau sebagainya ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ketika saya senggang, insya Allah kita tidak segan-segan untuk berbagi ilmu, untuk membuatkan video tutorial untuk teman-teman. Maju semua yang belajar tentang RF, oke, kita berbagi ilmu, tidak usah pelit ya. Saya harap orang yang suka RF itu tidak punah ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya komen ya. Ada pertanyaan, kalau mungkin saya minta dibuatin video apa, tolong ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau kita memang luang, kita buatkan kita buatkan video. Jangan lupa subscribe juga dan like tentunya ya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Masih di iya kan 94,00 SPR-nya 1 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.